Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, muslimin muslimah dimanapun berada. Mudah-mudahan antum semua senantiasa dalam keadaan sehat, panjang umur, dan Allah berikan bahagia dunia dan juga akhirat. Baik saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi ucapan Guru mulia Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf kembali di pelintir ya. Ya begitulah kalau orang udah benci ya. Jadi terus aja dicari-cari gitu kesalahan-kesalahan beliau ya. Pada suatu kesempatan beliau ceramah, beliau menyampaikan tentang gula 1 kilo ya gitu. Nah ini sebenarnya kata-kata ini buat orang-orang yang suka memfitnah habaib sebenarnya, bukan buat orang Islam yang ada di Indonesia, bukan ya, tapi orang-orang munafik yang KTP-nya Islam tapi dia benci dengan keturunan Nabi SAW. Itu sih sebenarnya ya kata-kata beliau itu. Sindiran keras sebetulnya ya, teguran tegas sebetulnya buat orang-orang yang seperti itu ya. Jadi Anda berkorban apa untuk para habaib? Nggak ada sama sekali pengorbanan Anda yang dilakukan untuk para habaib, untuk agama, nggak ada gitu. Bahkan Anda yang kami kasih makan gitu loh intinya. Maksudnya ketika ada acara-acara maulid ya, ketika ada acara-acara maulid kemudian di situ dipotongkan ratusan kambing dan lain sebagainya, kemudian mungkin orang munafik itu hadir di tengah-tengah habaib. Maksudnya itu bukan buat orang munafik, bukan buat umat Islam, bukan ya, itu sindiran keras namanya Pak. Nah kebetulan kan orang-orang begitu kan ikut komentar tuh, nah ketahuan kan. Akhirnya jadi ketahuan jati diri mereka seperti apa gitu ya. Akhirnya jadi ketahuan kelompok-kelompok munafik itu semakin nyata sekarang teman-teman sekalian gitu ya. Alhasil ucapan tersebut bukan untuk umat Islam, bukan, tapi untuk orang-orang munafik. Banyak sekali fitnahan-fitnahan mereka yang dibuat untuk para habaib yang dakwah, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, baik berjuang buat agama ataupun berjuang buat negara ataupun berjuang buat seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi ini sebetulnya jawaban untuk mereka, orang-orang munafik, kaum nyinyirin yang senantiasa nyinyir dengan dakwah-dakwahnya para habaib. Ya mungkin mereka, seperti saya katakan, mereka itu cemburu. Mereka ini takut kehilangan jamaah, karena umat Islam yang ada di Indonesia ini luar biasa kecintaannya kepada para habaib. Ya sehingga kita perhatikan meskipun secara masif ya, secara sistematis mereka memfitnah para habaib, perhatikan di haul-haul tetap ramai, alhamdulillah. Kemudian di acara-acara bulanan, kemudian tablik akbar yang diadakan oleh para habaib, alhamdulillah meriah. Jadi sebetulnya kata-kata mereka di sosial media ini nggak ada artinya. Mereka buat diri mereka capek sendiri teman-teman sekalian. Ya, maka dari itu saya ingatkan, saya pesankan kepada antum semua, terus berjuang. Antum capek berjuang, pasti capek berjuang. Ya, namanya perjuangan ya capek. Kalau nggak capek ya jangan berjuang, gitu ya. Kalau nggak capek ya bukan perjuangan namanya. Lah kalau misalkan kita tidur aja kan capek kok kalau kelamaan tidurnya, bener gak? Apalagi perjuangan. Kita lihat, kita perhatikan, mereka capek teman-teman sekalian. Mereka capek nyerang habaib sana, nyerang habaib sini, fitnah habaib sana, fitnah habaib sini. Ya sampai zaman sekarang Habib Umar bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim yang lembut saja, yang luar biasa agung keilmuannya, akhlaknya, tetap disalah-salahin, tetap difitnah ya, terkait ucapan-ucapan beliau yang mereka anggap kontroversi terkait tentang masalah lagu ya, yang mana lagu di situ yang dimaksud oleh Al-Habib Umar adalah qasidah, adalah sholawat ya, kemudian pujian-pujian ataupun kata-kata nasihat gitu loh ya, yang sehingga bermanfaat, bukan yang menimbulkan syahwat. Kalau misalkan yang menimbulkan syahwat ya nggak boleh, jelas. Itu dipelintir lagi sama mereka, kaum-kaum yang nggak suka dengan para habaib teman-teman sekalian. Jadi konteksnya begini, bukan tentang masalah kelembutannya ataupun ketegasannya. Masalahnya seperti Habib Lutfi bin Yahya aja kena. Itu yang udah lembutnya luar biasa beliau dakwah, tetap kena, tetap difitnah ya. Makanya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini memang gak akan pernah diem, gak akan pernah berhenti, terus-terusan akan memfitnah. Karena memang tujuan mereka ini buat memperpecah belah
umat Islam, ya, seperti yang sering saya katakan, mereka ini tujuannya untuk mengadu domba, ya. Mereka ini tujuannya untuk menjatuhkan nama baik para habaib, nama baik para kiai yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, ya, saya yakin orang-orang Indonesia ini sudah cerdas. Khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah cerdas. Ya. Jasanya para habaib untuk Indonesia ini besar, teman-teman sekalian. Mereka mengatakan para habaib ini, ada satu kiai ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya? Bapak Kiai. Coba Bapak Kiai telaah lagi. Mohon maaf Bapak ya. Bukan saya menasihati, bukan. Coba ditelaah lagi. Ya, ditelaah lagi coba. Habaib ini bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang dakwah syiar agama ke Indonesia sehingga menikah dengan wanita-wanita indah, wanita-wanita mulia yang ada di Indonesia, sehingga mempunyai anak-anak keturunan yang ada di Indonesia. Gitu loh. Kok kata-katanya jadi dirubah kayak mereka itu pengungsi. Gimana ceritanya beliau-beliau, ya, datu-datu para habaib itu datang ke Indonesia untuk dakwah visi misinya. Kemudian sehingga menikah, menetap di Indonesia, menikah dengan perempuan Indonesia, wanita Indonesia yang agung, yang mulia. Ya. Jangan buat fitnah Pak Kiai, ya. Jangan buat seakan-akan para habaib ini pengungsi. Para habaib itu bukan pengungsi. Ya. Anda seharusnya sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah. Ya. Seorang ketua, seorang yang memang harus bijaksana dalam segala hal. Kemudian apalagi meneliti sejarah itu harus lebih berhati-hati. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini, ya. Mudah-mudahan manfaat dunia sampai akhirat. Mohon dimaafkan ya apabila ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Anda boleh berbeda pendapat dengan saya, ya silakan, terserah Anda semua, ya. Anda boleh mencaci saya, silakan, terserah Anda semua. Yang jelas apa? Yang jelas saya akan terus berjuang membela para habaib yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang agak sedikit berbelok, ya. Yang harusnya ke kanan, beloknya malah ke kiri, ya. Saya balikin lagi, Pak, maaf Pak. Belok kanan Pak, jangan belok kiri. Gitu ya. Ya, marhaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.